Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara yang telah kita susun yang baik ini. Selanjutnya, selawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 47 Payakumbuh, yang sama-sama kita hormati Ibu CGP Angkatan 11 Kota Payakumbuh. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menghadiri undangan acara kita ini. Baiklah, kita akan langsung saja memulai acara diseminasi modul budaya positif. Namun sebelumnya marilah kita berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan hantaran kata terlebih dahulu kepada Ibu Zuhar Nalhas. Kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi Alhamdulillah, siang ini kita bisa berkumpul di ruangan pertemuan kita SD 47 Payakumbuh guna menerima materi dalam rangka diseminasi modul 1.4 dengan judul budaya positif yang akan diberikan oleh CGP P4 Angkatan 11 Ibu Lisa Motikasari kepada kita semua. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan kita mendapatkan ilmu yang memang bermanfaat bagi kita Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Alhamdulillah, 47 Payakumbuh. Ibu bersyukur sekali hormati teman-teman guru, teman sejawat menghadiri acara yang dilaksanakan oleh Ibu Lisa. Selanjutnya bapak-bapak Kita semua dapat mendukung kegiatan ini dengan baik acara kita dan bisa memberikan suatu support ataupun sebuah dukungan agar terlaksananya kegiatan yang menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan diseminasi ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Ibu Lisa nanti bermanfaat bagi ke depannya dalam kita melaksanakan tugas sehari-hari selaku guru, pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah sebagai agen perubahan dalam bidang pendidikan di masa yang akan datang. Sampai di situ saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan hantaran katanya kepada kita semua serta motivasi yang luar biasa kepada kita semua. Baiklah, langsung saja kita ke acara inti kita, yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Lisa Novitasari SPD. Kepada Ibu Lisa kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nasi pakai sambal belacan, tidak lupa pakai daun katu. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berbahari rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SD Negeri 47 Payakumbuh, Ibu Durham Nahas. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu guru beserta karyawan SD Negeri 47 Payakumbuh yang telah meluangkan, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu atas waktu yang telah diberikan untuk saya. Perkenalkan, saya Lisa Novitasari SPDI, CGP Angkatan 11 SD Negeri 47 Payakumbuh. Berasal dari ini untuk fasilitator saya Ibu Devi Esisna, untuk pengajar prakteknya yaitu Ibu Nurli Hayati, dan saya sendiri CGP Angkatan 11 Lisa Novitasari. Tujuan diseminasi kita pada hari ini yang pertama yaitu bagi saya guna memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kedua yaitu menyebarkan pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, mengajak semua warga sekolah untuk menerapkan disiplin positif. Untuk disiplin positif ini, mari Bapak dan Ibu kita mulai dari kelas kita masing-masing, sehingga nanti setelah kelas semuanya menerapkan budaya positif, sehingga warga sekolah atau sekolah kita SD Negeri 47 Payakumbuh sama-sama menerapkan budaya positif. Baik Bapak dan Ibu, pada modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu harus mampu menuntun tumbuh dan kembangnya murid serta dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya, dan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Untuk itu, kepada kita semua, mari sama-sama kita menuntun anak didik kita untuk mendapatkan atau tumbuh sesuai dengan kodratnya tanpa kita mengubah dasarnya. Selanjutnya tadi mengenai diseminasi awalnya tentang budaya positif. Apa itu budaya positif, Bapak dan Ibu? Ada yang tahu apa itu budaya positif? Ya, mengenai budaya positif. Untuk budaya positif sendiri yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan
universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter yang kuat dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, yang nyaman bagi peserta didik kita atau bagi murid kita, sehingga peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan merdeka, mandiri, serta mereka bisa bertanggung jawab. Konsep utama budaya positif di sini yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keenam, posisi kontrol seorang guru. Kemudian yang ketujuh, segitiga restitusi. Baik, yang pertama kita mulai dengan perubahan paradigma belajar. Nah, pada perubahan ini setuju atau tidak setuju? Menurut Bapak dan Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, untuk setuju dan tidak setuju kita gali yang berikutnya. Di sini ada kegiatan kepalan tangan. Jadi ada dua subjeknya di sini, ada A dan ada B. Misalkan kita atau anak kita berdua yang kita tampilkan, atau kita dengan sesama guru, letakkan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk ada di salah satu tangan. Nah, misalkan ada sesuatu yang berharga, kita letakkan di tangan kita. Kita mintakan kepada teman kita untuk membuka kepalan isi yang ada pada kepalan tangan kita. Kira-kira kita sebagai yang ada kepalan kita buka atau tetap kita tutup tanpa memberitahu kepada teman apa isi di dalamnya? Tetap kita tutup. Iya, kata Ibu Titi, tetap kita tutup karena barang di dalamnya berharga. Bapak Ibu guru yang lain bagaimana? Jika ada proses kejadian seperti ini, ada sesuatu yang berharga di dalamnya, tetap kita tutup tangan karena ini berharga. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu yang lain? Kita buka? Ya, Bu. Ibu berpendapat kedua-duanya bisa kita laksanakan. Kalau yang itu tadi akan kita pertahankan. Kita pertahankan benda berharga ini tidak kita buka. Kalau seandainya benda berharga ini hanya butuh untuk kita saja, bukan untuk orang lain. Tapi kita bisa membuka tangan kita. Artinya apa? Benda berharga yang kita pegang mungkin juga akan bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Makanya kita buka, kita persilakan, kita izinkan orang untuk mengambil benda berharga tersebut agar bermanfaat juga bagi orang yang mendapat. Oke, terima kasih. Kita berikan dulu tepuk tangan yang hebat untuk Bapak dan Ibu guru hebat kita juga. Kita lanjutkan. Seperti yang dijawab oleh Ibu tadi, ada dua tadi jawaban kita. Satu, tetap karena itu berharga. Satu lagi, tetap kita buka karena nanti supaya tahu yang lain. Itu tergantung kepada kita masing-masing, karena yang memegang kendali atau kontrol itu adalah kita sendiri.
kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membukanya atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Setuju Bapak dan Ibu? Setuju. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Perubahan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa ilusi yang ada pada perubahan paradigma belajar ini? Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita sebagai guru harus siswa harus mengikuti apa kehendak guru. Artinya murid itu kita yang mengontrol apa yang akan dilakukannya tanpa kebebasan siswa terhadap apa yang dia mau. Kemudian yang kedua bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah setuju kita dengan hal itu? Ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, artinya kita sebagai seorang guru, kita bisa sekehendak hati kita untuk membentuk anak didik kita. Apakah itu sudah sesuai dengan teori dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tugas seorang guru itu hanya menuntun tumbuh kodrat anak kita, tumbuh dan kembangnya anak kita tanpa ada paksaan dari kita. Selanjutnya, yang kedua tadi yaitu mengenai disiplin positif. Apa makna disiplin positif itu? Disiplin positif ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang tersimpan atau apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu mengenai kata-kata disiplin? Peraturan, oke. Tata tertib itu yang kalau disiplin peraturan, tata tertib. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tujuan mulia yang sama-sama kita inginkan itu tercapai dengan baik. Selain itu, disiplin dalam artian luasnya kemampuan memerintahkan diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Selain itu, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan yang sifatnya positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai apa? Nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Apa saja nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, untuk itu supaya kita ada pergerakannya sedikit, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila dengan pemimpin kita hari ini, Ibu Resti Melina. Kita mohon untuk tampil ke depan.
Terima kasih Ibu Titi dan teman-teman semua. Itu mengenai profil pelajar Pancasila. Jadi apapun yang kita lakukan tujuannya adalah untuk profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak kita untuk bisa melakukan sesuatu tanpa sogok, tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Contohnya kita di dalam kelas, anak ibu, latihan ini kamu kerjakan ya. Nanti siapa yang selesai ibu kasih istirahat lebih dulu. Apakah itu merupakan sogokan kepada anak kita? Iya. Anak ibu, siapa yang bisa mengerjakan ini, ibu ada bawa permen, ibu kasih hadiah permen. Nah, itu dalam keseharian kita masih kita lakukan. Ada anak yang mengerjakan itu karena memang ingin mendapatkan permen yang kita berikan, bukan karena dari dalam dirinya. Ada anak yang mengerjakan apapun tugas yang dikerjakan tepat waktu, tanpa ada sogokan juga terus tepat waktu. Artinya itu sudah berasal dari dalam dirinya atau intrinsik, bukan lagi dari ekstrinsik. Artinya ada sogokan atau ada dulu ancaman, nanti kamu kalau tidak mengerjakan tugas ini ibu tidak berikan istirahat. Ada guru yang ibu ini ada permen yang menyelesaikan tepat waktu, nanti ibu kasih permen. Semua anak yang udah malas-malas yang mengerjakan karena dia berharap akan mendapatkan permen itu. Tapi ada juga anak kita yang mengerjakan sesuatu, apapun tugas yang kita berikan tanpa sogokan itu, dia tetap mengerjakannya tepat waktu. Nah, ada positif dan negatifnya di sini. Jadi untuk disiplin positif, penerapan yang kita lakukan itu tidak ada lagi kita memberikan ancaman atau sogokan ataupun hukuman kepada anak didik kita, sehingga yang dia lakukan itu memang benar-benar berasal dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Nah, mari kita bersama-sama untuk menciptakan atau menghasilkan disiplin positif ini di sekolah kita, terutama di kelas kita masing-masing, sehingga nanti ini menjadi budaya di sekolah kita. Untuk itu Bapak dan Ibu, mari kita coba untuk menciptakan disiplin positif, terutama di dalam kelas kita masing-masing, sehingga semua kelas kita nanti sudah oke, maka kita sekolah kita atau warga sekolah kita nanti akan juga tercipta disiplin positif. Nah, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Di sini teori motivasi manusia itu ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Nah, yang pertama, dia melakukan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut akan dihukum, makanya dia disiplin. Jadi yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari kita. Murid melakukan disiplin dari diri karena takut akan dihukum oleh ibu guru atau bapak gurunya. Ini adalah tingkatan menurut Gosen, Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, anak-anak itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri ini karena ia menginginkan imbalan. Seperti yang dicontohkan tadi, ibu ada permen. Siapa yang
yang bisa mengerjakan tugas ini beri hadiah permen, sehingga anak itu mengerjakannya karena ingin mendapatkan permen atau imbalan itu dari gurunya, bukan berasal dari dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tingkatan ini adalah tingkatan yang paling tinggi, artinya seperti kita contohkan tadi, ada anak murid kita yang mengerjakan tugas itu memang berasal dari dalam dirinya atau intrinsiknya itu sudah oke, atau dari internalnya, sehingga apapun hadiah, apapun wujudan kita, apapun hukuman atau konsekuensi yang kita berikan, siswa itu tetap, apapun hadiah, apapun wujudan kita, apapun hukuman atau konsekuensi yang kita berikan, siswa itu tetap pada posisinya. Adapun hadiah, dia tetap mengerjakan. Tidak pun ada hadiah, dia tetap mengerjakan tugas yang kita berikan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu semua, kita yang berada dalam kelas ini, mari sama-sama kita mencoba untuk memunculkan disiplin ini atau perilaku motivasi manusia ini. Yang nomor 3, memang sadar akan nilai kebajikannya, bukan karena sogokan, bukan karena sanksi atau ancaman yang kita berikan dia mengerjakan sesuatu. Nah, motivasi eksternal itu dia tidak akan bertahan lama. Tidak sama dengan motivasi internal yang dari dalam diri muncul. Eksternal itu hanya bertahannya tidak lama karena setelah dia mendapatkan hadiah nanti perilaku itu hilang. Bisa jadi berikutnya dia mengerjakan tugas lagi, kalau kita tidak berikan hadiah dia akan terlambat lagi mengerjakan latihan. Nah, kita akan berusaha untuk bersama-sama memunculkan motivasi internal dalam diri siswa kita, sehingga apapun yang dikerjakan itu berdasarkan nilai kebajikannya. Selanjutnya yang keempat yaitu keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu, keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, agama, maupun bahasa. Artinya kesepakatan kita bersama siapa? Bersama siswa kita di dalam kelas. Kesepakatan yang kita munculkan itu nanti akan menjalankan keyakinan dari bukan hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, apakah Bapak dan Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Itu keyakinan kelas itu samakah dengan peraturan kelas? Menurut Bapak dan Ibu, kalau keyakinan kelas ini tadi kata-katanya adalah kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Apakah sama dengan peraturan? Tidak sama. Kalau peraturan berarti dibuat oleh sekelompok satu atau sekelompok orang, kemudian yang lain harus mengikutinya. Kalau kesepakatan bersama berarti kita dengan murid kita membuat bersama-sama dan itu berlaku di kelas yang kita ampu. Kalau kita pindah lagi ke kelas lain berarti kita bikin lagi kesepakatannya apa. Nah, kita kerjakan itu sesuai dengan yang telah kita sepakati. Karena itu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang secara intrinsiknya, bukan ekstrinsik, karena itu berasal dari dalam diri kita, dalam diri siswa kita, sehingga dia jika akan melakukan pelanggaran, oh dia ingat, oh ini yang kita bikin bersama, seperti itu. Kemudian untuk runtutannya dalam keyakinan kelas kita lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas.
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curahan pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas kita dari waktu ke waktu. Apa tujuannya kita tinjau? Apakah kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita buat itu berjalan dengan baik sesuai dengan alurnya, atau harus ada kita revisi atau kita perbaiki? Itu tujuannya kita melakukan peninjauan dari waktu ke waktu. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, keyakinan kelas ini di awal-awal pembelajaran atau pembelajaran kita memang sudah harusnya kita buat supaya ada yang disepakati bersama di dalam kelas, sehingga pelanggaran-pelanggaran mungkin akan lebih minim karena dia telah melakukan atau menyepakati keyakinan kelas tersebut. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas atau di sekolah. Mencatat semua masukan para murid atau warga kelas kita di papan tulis, atau bisa kita menggunakan kertas stick note kemudian ditempelkan nanti di papan tulis. Kemudian susunlah kegiatan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas kita. Nah, apa yang lebih penting dari itu? Kita bisa mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Sebagai contoh, kalimat negatifnya jangan berlari di kelas. Misalnya kita buat seperti itu. Nah, ada tuh kata-kata jangan di depannya. Kata-kata jangan itu bisa kita ganti dengan kalimat yang positifnya, yaitu berjalanlah di kelas atau berjalanlah di koridor. Sehingga kata-kata jangan atau kata-kata tidak itu tidak ada lagi dalam kelas kita atau dalam kesepakatan kita. Kemudian kita lanjutkan untuk kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas kita yang kita buat. Contoh perbedaannya dengan peraturan: keselamatan, menghormati orang lain, sama dengan kita menggunakan kendaraan. Bapak menggunakan kendaraan, menggunakan helm kalau pakai sepeda motor. Kenapa Bapak pakai helm? Demi keselamatan. Ada juga yang beralasan kenapa kita menggunakan helm. Oh betul, ada razia dari polisi, makanya kita pakai helm. Berarti kalau ada kata-katanya seperti itu berarti masih motivasinya masih eksternal. Coba kita kalau menggunakan helm itu untuk keselamatan kita dalam berkendaraan. Nah, itu yang kita munculkan berarti sudah motivasi internal atau dari dalam diri kita. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Kalau itu apa nilai kebajikannya yang ada? Berarti untuk kesehatan kita. Bergantian atau menunggu giliran saat antri, misalnya di bank atau kita antri di tempat kasir. Apa nilai kebajikannya yang ada di sana? Iya, menghormati orang lain. Karena dengan budaya antri itu berarti kita sudah bagus, sudah positif yang kita lakukan. Nah, di saat corona atau di saat sekarang pun kita menggunakan masker. Misalnya berkendaraan atau pakai masker karena sekarang corona sudah hilang. Saat corona kita menggunakan masker. Nilai kebajikannya apa yang ada di sana? Untuk kesehatan kita dalam berkendara pun kita menggunakan masker itu adalah untuk menghindari kabut yang ada di sepanjang perjalanan, kabut asap. Berarti kan itu untuk kesehatan kita. Selanjutnya sudah tadi jangan berlari di kelas atau di koridor itu, berarti jangan itu kata-katanya adalah nilai kebajikan yang ada di sana adalah
keselamatan dan keamanan. Yang kelima, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia apa saja? Apa saja yang Ibu ketahui, Bapak ketahui tentang kebutuhan dasar kita? Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yang keduanya. Yang ketiganya adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Kelima, kesenangan atau fun. 5 kebutuhan dasar ini coba kita baca, kita lihat kasusnya Ibu Ria. Setelah itu nanti bagaimana menurut Bapak Ibu? Oke, Bu Ria, di sini namanya Bu Ria. Ibu Ria guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi pula satu murid di kelasnya bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, mungkin ada juga di sekolah kita, anak kita bawa bekal. Dia mungkin juga ada bawa bekal, tapi selalu meminta makanan dari teman-temannya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak penuhi dalam diri Agus ini? Atau apa alasan Agus meminta itu? Kalau kita sebagai guru, apa dulu yang harus kita lakukan terhadap Agus? Bertanya, ya. Kita panggil Agus, kita tanyakan, ya. Kenapa Agus anak baik meminta-minta makanan teman? Ya, kita tanya kepada Agus, apa alasan Agus melakukan itu? Nah, bisa jadi dalam kasus ini, pertama kan kita panggil tuh. Dalam konteks benar Ibu Ria sebaiknya cerita alasan. Nah, kita kan sudah kita panggil dia. Setelah kita panggil, bisa jadi yang pertama itu Agus lapar atau orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang untuknya. Bisa jadi karena temannya semuanya memang dia tidak, dia mintanya lah makanan teman. Kemudian yang kedua, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Hari ini sambalnya telur, besok itulah telur lagi, besok telur goreng, besok pokoknya telur temanya. Dilihatnya makanan temannya bermacam-macam. Hari ini ada telur, besoknya ikan, besoknya ada tempenya, ada lauk pauk yang lain. Sehingga di sana Agus kurang merasa bebas. Berarti kebebasan Agus di sana terganggu berarti. Yang ketiga, teman Agus jadi perhatian sama Agus. Nah, Agus minta makanan teman satu, minta lagi ini, minta lagi. Menurut Agus, teman yang memberikan itu menurutnya adalah perhatian temannya kepada dia. Mungkin belum tahu kita apa alasan temannya itu memberikan, mungkin karena terpaksa. Agus minta, berarti di sana karena Agus menganggap itu adalah perhatian temannya, berarti dia butuh kasih sayang dari teman-temannya. Yang keempat, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya. Oh, ini ambilnya makanan temannya. Habis itu ada temannya yang marah, ada temannya yang menangis. Melihat hal itu kesenangan tersendiri bagi Agus. Jadi di sana kebahagiaannya atau fun, Agus dia senang dengan hal itu. Kemudian yang kelima, dia merasa hebat karena temannya jadi takut karena dia meminta makanan tadi dengan paksa. Jadi kebahagiaannya atau fun, Agus dia senang dengan hal itu. Kemudian yang kelima, dia merasa hebat karena temannya jadi takut karena dia meminta makanan tadi dengan paksa. Jadi dia menganggap di sana ada kekuatannya di sana. Itu dari 5 kebutuhan dasar itu, dari kelima itu
kalau sesuai dengan 5 kebutuhan dasar yang ada, itulah alasan Agus melakukan hal demikian. Untuk kebutuhan bertahan hidup itu mengenai fisiologi, yaitu apa saja? Kesehatan, rumah, makanan, kemudian biologisnya, kebutuhan reproduksi. Kalau psikologisnya yaitu kebutuhan akan perasaan aman. Jikalau tidak aman, maka kita akan selalu berusaha agar kita bisa bertahan hidup. Selanjutnya, untuk kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima setiap orang. Kebutuhan untuk disayang ini diterima meliputi kebutuhan atau hubungan kita antar kita atau kita dengan masyarakat yang bisa memberi dan menerima kasih sayang. Kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, bisa kita contohkan jika dalam suatu kelas atau dalam suatu ruangan atau dalam suatu kelompok ada satu yang tersisih dari itu. Berarti bagaimana rasanya kita jika tidak mendapatkan kasih sayang atau rasa diterima. Selanjutnya, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi keinginan untuk meninggalkan pengaruh yang lain. Jadi, penguasaan kebutuhan atas kemampuan kita atau pengakuan atas kemampuan kita itu sangat kita perlukan dalam diri kita. Ucapan terima kasih saja yang diberikan oleh orang atas bantuan atau tolongan kita itu sangat berharga bagi kita yang telah menolong orang lain. Jadi, kebutuhan ini harus kita penuhi. Selanjutnya yaitu kebebasan. Bagaimana dengan kebutuhan akan rasa bebas? Kebutuhan bebas akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan bisa mencoba hal yang baru. Jadi, di dalam kelas kita contohkan anak ini bebas dia untuk memilih atau menerima pembelajaran atau didikan yang kita berikan atau yang kita tuntun. Itu kita tinggal menuntun anak kita di dalam kelas sehingga sesuai apa yang dilakukannya. Artinya kita memberi kebebasan kepada anak kita untuk melakukan apa yang dia melakukan, hal positif yang dia lakukan. Selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan. Anak-anak kita, karena kita di sekolah dasar masih bermain di lapangan, kebutuhan mereka akan tertawa, kemudian bersenang-senang dengan temannya. Contoh, dalam kelas mungkin mereka akan maksud bersama-sama untuk tertawa dengan temannya. Satu membuat lawak, yang lain ikut tertawa. Artinya kebutuhan akan rasa senangnya sudah tercapai. Kemudian mereka dalam belajar pun ada bermainnya. Kemudian di saat istirahat pun mereka juga bisa bermain. Artinya kebutuhan akan kesenangannya itu sudah terpenuhi. Kita lanjutkan dengan yang keenam adalah restitusi. 5. Posisi kontrol. Nah, menurut William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua,
ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, apa saja yang 5 itu? Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Ini bisa berlaku untuk kita sebagai guru atau orang tua atau atasan. Bisa ini berlaku. Kalau kita posisi kontrol ini bisa kepada anak didik kita. Kalau kepala sekolah sebagai atasan, berarti posisi ini bisa kepada bawahan beliau. Apa saja yang contohnya dari posisi kontrol tersebut? Nah, bagaimana dengan posisi penghukum? Yang dimaksud di sini yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang di dalam posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-muridnya lebih dalam lagi. Guru menerapkan posturan saya atau kamu selalu saja salah. Nah, saat anak-anak kita mau latihan, misalnya matematika soalnya itu sulit atau perkalian lah yang menjadi mimik bagi kita dengan anak kita, kali-kali 3. Hari ini kita perkalian 3, maju anak ibu sampaikan perkalian 3. Pada anak yang sama, contohnya namanya azan. Di anak yang sama, azan hari ini tidak bisa perkalian 3. Besok azan tidak bisa lagi, besok dia tidak bisa lagi. Di sana pas akan keluar kata, kamu selalu saja salah. Perkalian 3, kita kan sering kita mengucapkan, mungkin ada kita melakukan hal itu kepada anak kita. Atau kita sudah terangkan, kita berikan soal, dijawab oleh anak, jawabannya salah. Ini kan sudah ibu jelaskan tadi, kamu kenapa salah lagi terhadap soal yang sama. Nah, di sana atau ada anak kita yang dalam kesehariannya itu tidak pernah cepat mengerjakan, detik-detik terakhir baru maju mengumpulkan. Kamu kenapa selalu terakhir mengumpulkan? Ucapan-ucapan itu berarti kita di sana sebagai penghukum terhadap anak-anak kita. Kenapa kita menghukum? Itu hukuman verbal yang kita lakukan kepada anak didik kita. Mudah-mudahan kita untuk berikutnya lagi untuk penghukum ini tidak lagi kita lakukan, apalagi hukuman fisik. Oh, kamu terlambat, silakan kamu lari 2 lapangan basket kepada anak didik kita. Tanpa menanyakan alasan, nak, kenapa kamu terlambat? Kita langsung saja menghukum anak kita, kamu terlambat, silakan lari 2 lapangan basket. Itu mudah-mudahan untuk selanjutnya tidak ada terjadi lagi, terutama di sekolah kita. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau memang bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang biasa diucapkan misalnya setelah kita melihat contohnya, kita melihat hasil tugas anak kita tapi hasilnya masih rendah. Seperti kalau penghukum
lagi berbuat rasa bersalah dengan yang pertama penghukum tadi. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Memantau di sini berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Dengan contohnya, apa yang telah kamu lakukan? Misalnya ada anak yang berbuat kesalahan. Kita tanyakan, apa yang telah kamu lakukan? Atau konsekuensi apa yang bisa ibu berikan? Kalau konsekuensi itu berarti kan berbeda dia dengan hukuman. Kemudian yang selanjutnya adalah manajer. Manajer di sini yaitu posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini penekanan bukan kemampuan membuat konsekuensinya, tetapi berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Setelah kita tanya anak didik kita, anak ibu, apakah yang kita yakini? Apakah yang kamu yakini? Menurut kamu ini penting tak? Apakah ada keyakinan kelas? Tadi kan kita sudah buat keyakinan kelas. Apakah ada keyakinan kelas yang kamu langgar? Oh iya bu, apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar? Nanti dia akan sebutkan sesuai dengan kesalahannya yang diperbuatnya. Jika kamu memperbaiki hal ini, berarti kamu telah menunjukkan apa dalam dirimu. Oh bu, saya bisa bertanggung jawab bu, bisa ini seperti itu. Atau kedisiplinan saya bu. Kita lanjutkan dengan yang ketujuh, yaitu restitusi. Nah, restitusi atau segitiga di sini yaitu mengenai segitiga restitusi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Di sini untuk identitas gagalnya kita memberi hukuman kepada anak didik kita. Contoh, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kamu jika tidak, contohnya, kamu jika tidak mengerjakan tugas ini, kamu harus berlari 2 lapangan basket. Berarti kan itu kita memberikan hukuman menyakitkan bagi anak didik kita. Kalau konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi. Jika kamu tidak mengerjakan ini, maka ini harus kamu lakukan. Kemudian restitusi yaitu merupakan pilihan. Untuk restitusi ini sendiri dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya dan mereka tidak yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya dan mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi dihukum oleh penghargaan tadi. Selanjutnya ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian penghargaan yang tidak efektif. Apa contohnya penghargaan yang tidak efektif? Anak-anak mengerjakan tugas ini jika hanya mendapatkan penghargaan dari guru. Atau anak-anak kita melakukan hal yang positif jika kalau tidak diberi penghargaan, maka dia tidak lagi melakukannya. Jadi, untuk memunculkan yang intrinsik atau yang internal dari dalam diri anak didik kita itu yang sangat penting kita lakukan, sehingga apapun yang dilakukannya itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Kemudian ada penghargaan yang merusak hubungan.
indahnya ketika seorang diberi penghargaan atau pujian di depan orang banyak, maka yang lain bisa jadi akan merasa iri dengan kita memberikan pujian atau penghargaan kepadanya. Sebagian dari mereka ada yang tidak menyukai diberi penghargaan tersebut. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan menghukum dan motivasi dari dalam diri. Nah, yang 4 di atas itu, jika hal itu terjadi, maka cocokkah penghargaan itu kita berikan kepada murid kita? Tidak. Jika penghargaan itu akan mengurangi ketepatan, untuk apa kita berikan penghargaan? Jika penghargaan itu akan menurunkan kualitas, tentu saja kita beri penghargaan selagi penghargaan ada nilainya baik. Jika penghargaan tidak ada, menurun hasil belajarnya. Artinya itu kan menurunkan kualitas. Cocokkah itu kita berikan? Berarti tidak. Penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian kalau yang kelima, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Inilah yang sangat kita perlukan sebagai seorang guru. Bagaimana kita memunculkan atau menuntun anak didik kita untuk melahirkan atau menciptakan, memunculkan motivasi dari dirinya masing-masing. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Ada pertanyaan dari Bapak Man? Bagaimana kita memotivasi dari dalam diri siswa? Cari saya. Apa yang harus kita lakukan sehingga siswa kita termotivasi untuk melakukannya? Kita yakinkan anak didik kita atau kita berikan contoh kebajikan dari kita dahulu sebagai seorang guru, sehingga nanti anak-anak itu akan yakin dan percaya bahwa yang dilakukannya guru itu nilai kebajikan yang mungkin harus dia tiru. Jadi kita sebagai guru, menurut saya, bagaimana caranya Bu motivasi dari kita sebagai guru dulu mencontohkan hal yang baik kepada anak didik kita, sehingga nanti anak didik kita dia bisa pula untuk muncul dari dalam dirinya setelah dia melihat atau mencontoh kepada kebajikan yang kita lakukan. Oke Pak Man? Oke. Kemudian untuk restitusi tadi sendiri, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Nah, apa maksudnya ini? Contoh, anak kita ada misalnya bertengkar. Sering nggak anak kita bertengkar di dalam kelas? Iya, sering. Apa yang kita lakukan sebagai seorang gurunya, Pak? Nanti ada itu yang ke kantor Bu, atau di dalam kelas Bu, ini ada yang jahat Bu, atau Bu ini ada yang bertengkar. Apa yang harus kita lakukan terhadap hal itu? Atau ada temannya yang selalu mencontoh pekerjaannya, atau ada anak yang menjauh dari temannya karena suatu alasan tertentu, tapi dia nggak berani ngomong langsung kepada anak itu. Nah, kita sebagai guru, apa yang harus kita lakukan? Di sana kita melalui pendekatan restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini dia segitiga restitusi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita stabilkan identitas. Setelah itu
hanya yang dia tersisi sedang menghormati orang lain, Bu. Karena itu ada pada keyakinan kelas yang telah kita buat tadi, menghargai orang lain. Apakah kamu menjauh dari teman itu termasuk menghargai orang lain? Tidak, Bu. Berarti apa yang telah ada yang kamu langgar? Iya. Apa yang harusnya kamu lakukan untuk selanjutnya? Saya meminta maaf, Bu, dan saya akan berusaha memberitahu kepada teman tersebut. Jika tidak ada perubahan, Bu, saya akan melaporkan ke Ibu dan Ibu minta tolongkan untuk menyampaikan kepada teman. Nah, seperti itulah tahapan segitiga restitusi itu kita kepada siswa. Nah, kita sesama guru pun mungkin bisa kepala sekolah kita kalau ada terjadi sesuatu dan lain hal dengan kita sebagai guru, maka kepala sekolah lain akan bertindak untuk merestitusi kita. Jadi restitusi itu bukan hanya untuk siswa, tetapi juga untuk tidak hanya untuk murid, tetapi juga untuk kita. Seperti itu. Jadi sekarang kita tidak ada lagi membuat mereka merasa bersalah. Tidak ada lagi langsung mencap, oh kami seperti ini, tanpa menanyakan terlebih dulu apa alasannya. Tanpa kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah identitasnya stabil, dia telah kembali lagi kepada posisinya yang kuat, kita akan validasi tindakannya yang salah. Setelah itu kita akan menanyakan keyakinannya. Nah, setelah segitiga restitusi itu kita laksanakan, insya Allah semuanya akan aman. Nah, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi keputusannya, kemudian menanyakan keyakinan setelah seperti yang telah saya jelaskan tadi. Ini adalah langkah dari segitiga restitusi. Ini untuk kata-katanya, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, anak ibu. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu, untuk ada kasus atau masalah dengan siswa kita, karena kita berhubungan dengan siswa, jadi kita tidak boleh langsung ucap, oh ini kamu seperti ini, oh ini kamu yang salah. Kita jangan langsung seperti itu. Kita stabilkan dulu identitasnya sehingga dia telah normal kembali. Apa kata-katanya? Ini beberapa contohnya bisa kita gunakan jika berhubungan dengan kasus yang sama. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nanti dia akan berusaha untuk menjawab. Kemudian kita validasi kebutuhannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan itu. Nah, itu salah satu contoh kita validasi tadi dari kasus yang ada. Kemudian tanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai soal apa yang telah kita sepakati? Nanti dia kembali lagi kepada keyakinan kelas yang telah kita bentuk seperti itu. Kemudian contoh, nah ini kita perkuat perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Misalnya, untuk hukuman, guru memberikan hukuman kepada siswa itu dengan hormat tiang bendera selama 10 menit. Itu adalah hukuman fisik. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu adalah hukuman verbal. Secara verbal, marah-marah kita, oh kamu selalu tidak membuat PR, atau dia disuruh hormat 10 menit. Itu adalah contoh hukuman yang kita lakukan. Mudah-mudahan di sekolah kita tidak ada lagi yang melakukan seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu konsekuensi. Kalau guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat untuk dikerjakan, jadi dia kan tadi tidak mengerjakan PR. Apa konsekuensinya? Jadi jam istirahatmu kamu manfaatkan untuk menyelesaikan PR yang tidak kamu buat tadi. Seperti itu konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi bagaimana? Tanyakan keyakinannya, membantu siswa dan menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka
tidak buat PR. Setelah itu, setelah kita stabilkan identitas, kemudian kita validasi, kemudian kita keyakinannya. Bapak dan Ibu, mari bersama-sama kita ciptakan budaya positif di sekolah kita. Semoga dengan budaya positif berawal dari diri kita, kemudian kelas dan sekolah telah terwujud. Mudah-mudahan di sekolah kita budaya positif itu nanti memang budaya. Dan mari dengan semangat menerapkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau kritikan atau saran dengan penampilan saya, dipersilahkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati orang lain, Bu, karena itu ada pada keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Menghargai orang lain. Apakah kamu menjauh dari teman itu termasuk menghargai orang lain? Tidak, Bu. Berarti apa yang telah ada yang kamu langgar? Iya. Apa yang harusnya kamu lakukan untuk selanjutnya? Saya meminta maaf, Bu, dan saya akan berusaha memberitahu kepada teman tersebut. Jika tidak ada perubahan, Bu, saya akan melaporkan ke Ibu dan Ibu minta tolongkan untuk menyampaikan kepada teman. Nah, seperti itulah tahapan segitiga restitusi itu kita kepada siswa. Nah, kita sesama guru pun mungkin bisa kepala sekolah kita kalau ada terjadi sesuatu dan lain hal dengan kita sebagai guru, maka kepala sekolah lain akan bertindak untuk merestitusi kita. Jadi restitusi itu bukan hanya untuk siswa, tetapi juga untuk tidak hanya untuk murid, tetapi juga untuk kita. Seperti itu. Jadi sekarang kita tidak ada lagi membuat mereka merasa bersalah. Tidak ada lagi langsung mencop, oh kami seperti ini, tanpa menanyakan terlebih dulu apa alasannya. Tanpa kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah identitasnya stabil, dia telah kembali lagi kepada posisinya yang kuat. Kita akan validasi tindakannya yang salah. Setelah itu kita akan menanyakan keyakinannya. Nah, setelah segitiga restitusi itu kita laksanakan, insya Allah semuanya akan aman. Nah, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi keputusannya, kemudian menanyakan keyakinan setelah seperti yang telah saya jelaskan tadi. Ini adalah langkah dari segitiga restitusi. Ini untuk kata-katanya, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, anak Ibu. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu, untuk ada kasus atau masalah dengan siswa kita, karena kita berhubungan dengan siswa, jadi kita tidak boleh langsung ucap, oh ini kamu seperti ini, oh ini kamu yang salah. Kita jangan langsung seperti itu. Kita stabilkan dulu identitasnya sehingga dia telah normal kembali. Apa kata-katanya? Ini beberapa contohnya bisa kita gunakan jika berhubungan dengan kasus yang sama. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nanti dia akan berusaha untuk menjawab. Kemudian kita validasi kebutuhannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan itu. Nah, itu salah satu contoh kita validasi tadi dari kasus yang ada. Kemudian tanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai soal apa yang telah kita sepakati? Nanti dia kembali lagi kepada keyakinan kelas yang telah kita bentuk seperti itu. Kemudian contoh, nah ini kita perkuat perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR misalnya. Untuk hukuman, guru memberikan hukuman kepada siswa itu
menit. Itu adalah hukuman fisik. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu adalah hukuman verbal. Secara verbal, marah-marah kita, oh kamu selalu tidak membuat PR, atau dia disuruh hormat 10 menit. Itu adalah contoh hukuman yang kita lakukan. Mudah-mudahan di sekolah kita tidak ada lagi yang melakukan seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu konsekuensi. Kalau guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat untuk dikerjakan. Jadi dia kan tadi tidak mengerjakan PR. Apa konsekuensinya? Jadi jam istirahatmu kamu manfaatkan untuk menyelesaikan PR yang tidak kamu buat tadi. Seperti itu konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi bagaimana? Tanyakan keyakinannya, membantu siswa dan menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati. Tanyakan dulu kenapa kamu tidak buat PR. Setelah itu, setelah kita stabilkan identitas, kemudian kita validasi, kemudian kita keyakinannya. Bapak dan Ibu, mari bersama-sama kita ciptakan budaya positif di sekolah kita. Semoga dengan budaya positif berawal dari diri kita, kemudian kelas dan sekolah telah terwujud. Mudah-mudahan di sekolah kita budaya positif itu nanti memang budaya, dan mari dengan semangat menerapkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau kritikan atau saran dengan penampilan saya, dipersilahkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada dari Bapak dan Ibu yang akan memberikan pertanyaan atau saran atau kritik, dipersilahkan. Baik, kepada Pak Man dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu. Pertanyaan saya langsung saja. Dulu kan kita membuat namanya peraturan di dalam kelas. Sekarang kan namanya keyakinan. Artinya jika kita bikin keyakinan sekian item, jika dilanggar sama siswa, apa langkah kita sebagai guru jika siswa melanggar keyakinan yang telah kita bikin? Terima kasih. Terima kasih Pak Man. Berarti mengenai keyakinan kelas, jika ada pelanggar yang berulang seperti itu Pak Man terhadap keyakinan yang sama, apa yang harus kita lakukan? Adakah Bapak dan Ibu yang lain yang akan mencoba untuk menjawab dari pertanyaan Pak Man? Baik, Ibu Ina dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Man. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Bu Lisa. Di sini pertanyaan Pak Man sangat menarik sekali. Di mana ada siswa kita yang melakukan pelanggaran secara berulang-ulang kali. Di sini menurut pendapat saya, dari sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang pertama yang kita lakukan sesuai dengan segitiga restitusi, yaitu memvalidasi kesalahan. Setelah kita validasi, kemudian kita stabilkan, menstabilkan identitas, kemudian baru validasi, dan kemudian baru menanyakan keyakinan. Nah, karena kesalahan sudah terjadi berulang-ulang kali, tentu kita sudah melakukan segitiga restitusi. Apa tindakan kita selanjutnya? Kan demikian inti pertanyaan dari Pak Man ya. Nah, menurut pendapat saya, yang harus kita lakukan, kita tinjau ulang kembali dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan siswa kita. Apakah keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita buat ini
betul-betul bisa kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, atau mungkin saja kesepakatan ini tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi anak kita. Jadi tindakan yang perlu kita lakukan berarti review lagi kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita bikin. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Dina. Terima kasih atas jawaban hebat dari Ibu Dina. Ada lagi Bapak dan Ibu guru yang akan menambahkan dari jawaban pertanyaan dari Pak Man? Iya, oke, Ibu Kepala Sekolah kita akan menambahkan jawabannya dari pertanyaan Bapak Man. Baik, terima kasih Bu Lisa. Kita sudah mendengarkan sumbangan pendapat dari Bu Dina tadi mengenai kasus yang ditemukan, dan kasus ini memang kita temukan di dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, Ibu harus menambahkan dari yang disampaikan Bu Dina. Kalau menurut Ibu, yang disampaikan Bu Dina itu sudah langkah selanjutnya. Bagi Ibu yang berpikir dengan adanya kejadian yang berulang seperti itu, kita mengingat kembali dengan kesepakatan yang sudah kita buat. Lemparkan dulu ke anak. Dari kesepakatan yang ada dengan kejadian yang terjadi, apakah itu ada bertentangan atau adanya ketidakseimbangan. Nah, kalau seandainya memang tidak ada keseimbangan antara yang terjadi di kesepakatan yang kita buat, kita berusaha mencari kalimat-kalimat pemantik, pertanyaan-pertanyaan pemantik yang boleh dikatakan dari pertanyaan itu akan menuntut si anak mengakui kalau memang yang perbuatan yang dilakukannya itu sudah menyimpang dari kesepakatan kelas. Nah, apabila kita sudah mampu nanti menemukan dari jawaban si anak memang mengakui perbuatannya itu keluar dari kesepakatan kelas, kita pancing lagi mereka menemukan apa solusi dari pelanggaran kesepakatan kelas tersebut. Nah, anak-anak ini memiliki pemikiran yang beragam. Kalau kita beri dia kesempatan untuk merdeka, dia berpikir, bertindak, mencari solusi dari perilaku mereka sendiri. Barulah nanti dengan kesepakatan yang ada dari pemikiran mereka yang ditemukan, kita temukan solusi dari permasalahan pelanggaran kesepakatan. Kalau seandainya memang semuanya tidak ditemukan solusi lagi, barulah kita meninjau ulang kesepakatan tersebut, apakah harus diganti atau diperbaharui atau diulang kembali. Nah, itu mungkin tambahan dari Ibu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Kepala Sekolah kita. Nah, itu Pak Man, sumbang pendapat dari Ibu Dina, dari Ibu Kepala Sekolah. Saya tambahkan, saya ulangkan kembali atau buatkan kembali. Kami keyakinan kelas ada yang dilanggar anak secara berulang-ulang. Menurut Ibu tadi berarti kita munculkan pertanyaan pemantik mengenai permasalahan yang ada tersebut. Jika tidak ada penyelesaian atau solusi, dari itu, maka yang disampaikan oleh Ibu Dina, kita lakukan peninjauan ulang atau restitusi terlebih dahulu. Masih belum ada kita penyelesaiannya, maka kita tinjau ulanglah keyakinan kelas yang telah kita sepakati itu. Apakah ini sesuai atau tidak dengan kelas kita? Kalau tidak ada kesesuaiannya, maka ini bisa jadi dihapus atau direview atau diganti ulang. Seperti itu, Bapak Man. Bagaimana Pak Man? Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan dari Pak Man, atas masukan dari Ibu Dina dan Ibu Kepala Sekolah.
Mungkin hanya sampai di situ perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Lisa Novita Sari, CGP Angkatan 11 berasal dari SD Negeri 47 Payakumbuh. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian ini, dan sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak dan Ibu Guru. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lisa yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Mudah-mudahan budaya positif yang sudah disampaikan Ibu Lisa bisa kita terapkan dan bisa kita budayakan di sekolah kita. Mulai dari diri kita sendiri, kelas kita, kemudian sekolah kita. Mudah-mudahan sekolah kita maju terus dan semangat untuk perubahan. Demikianlah acara kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menghadiri, dan saya juga mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau salah ucap dalam kesempatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ayu. Waalaikumsalam Bu. Ayu sudah selesai istirahat? Sudah Bu. Sudah. Alhamdulillah. Ayu tadi Ibu dengar Ayu bertekad ya sama Allah. Iya Bu. Kenapa Ayu bertekad sama Allah? Karena Ayu kesal Bu, Allah selalu mencontoh tugas Ayu Bu. Oh, seperti itu yang mungkin yang Ayu lakukan itu jika dibawakan ke diri Ibu, mungkin Ibu tidak akan kesal karena teman selalu mencontoh tugas kita. Iya. Lalu apa yang Ayu lakukan kepada Allah? Ayu sangat kesal Bu, dan Ayu memaki-maki Allah sampai dia menangis Bu. Menangis Allah tadi? Iya. Oh begitu ya. Ayu melakukan itu pasti ada alasannya. Kenapa Ayu melakukan itu? Pertama, Aurel kita contohkan Bu, sudah dikasih Bu, dan Ayu sudah bilang ke Aurel, coba aja dulu sendiri, mana tahu kamu bisa. Kalau kamu tidak bisa, Ayu akan menunjukkan Aurel Bu. Terus lalu Aurelnya tidak mau Bu, ya terkadang main terbayu Bu. Dan Ayu pun kesal Bu sampai menangis Aurel, dan sampai dia menangis. Sampai Ayu, Ibu sangat menghargai tindakan Ayu yang berbuat tidak lebih dari itu. Ayu tadi memaki-maki Aurel sampai Aurel menangis. Untung Ayu tidak pukul Aurel, ya nak, melakukan tindakan fisik. Nah, Ayu, yang Ayu lakukan itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Kalau tidak sesuai keyakinan kelas apa yang telah Ayu lakukan? Saling tolong menolong dan menghargai sesama teman. Saling tolong menolong dan menghargai sesama teman. Menurut Ayu, saling tolong menolong dan menghargai dengan teman itu penting nggak untuk kita lakukan? Penting ya, penting. Kalau itu penting, apa yang harus Ayu lakukan? Ayu menahan amarah Bu ya, supaya Ayu tidak marah lagi sama Aurel, dan membantu teman saat kesulitan menjawab pertanyaan soal dari Ibu. Iya, bagus. Jika itu terulang lagi, Ayu akan melaporkan kepada Ibu. Bagus, tepat sekali yang Ayu lakukan. Jadi jika ada teman yang kurang paham, dia bertanya kepada Ayu, Ayu sudah jelaskan, dia bertanya lagi, Ayu sudah jelaskan. Kalau Ayu nanti berikutnya terjadi lagi, tindakan Ayu itu laporkan kepada Ibu. Baik, tindakan Ayu sudah tepat sekali, supaya teman juga sama-sama menyatu dengan kita. Terima kasih Ayu. Ayu kembali belajar dan tetap semangat.
Saya Ayat H, kelas 6 dari SD 47 Payakumbuh. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Lisa tentang mengendalikan amarah serta saling menghargai dan tolong-menolong antar teman. Saya harus banyak bersabar dan menghargai serta tolong-menolong antar teman. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bikin kesepakatan kelas. Nanti anak ibu akan dikasih kertas warna-warni ini, stiker ini. Nanti silakan kamu tulis apa kesepakatan yang akan kita sepakati bersama. Nah, kesepakatan ini berarti dari kamu, berarti kamu nanti akan melaksanakan. Dari anak-anak ibu, berarti anak-anak hebat ibu nanti akan melaksanakan apa yang ditulis di ini setelah sama-sama kita sepakati, oke? Nah, setelah ditulis nanti silakan anak ibu tempel di depan. Dua masing-masingnya, sepakatilah dua. Jangan lihat punya teman sebelah. Itu apa yang dari dalam diri kita itu yang akan kita tulis di sini. Oke, baik, ini bagikan dua masing-masingnya. Silakan tulis. Setelah tulis nanti kita akan tempel di. Oke, ada pertanyaan? Ya. Enggak, yang perempuan aja. Nah, silakan anak ibu tulis di kertas ini apa kesepakatan nantinya yang akan kita sepakati bersama-sama. Setelah selesai silakan tempelkan di depan. Oke? Sudah selesai, silakan tempelkan hasil kesepakatannya di depan. Gantian. Oke, semuanya sudah selesai.